Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Faya ayyuhal hadirul kiram wa'lamu annallaha ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun wa habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya kepada kita. Sehingga dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini kita bermuajahah bersilaturahim dalam rangka membicarakan, membahas dan mendiskusikan tentang tema nikah. Tema tentang nikah di dalam Al-Quran Allah secara eksplisit, secara jahir memerintahkan terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 1 serta surat Ar-Rum ayat 21. Pada surat An-Nisa ayat 1 kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa nikah itu dilakukan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya secara mandiri, dia membutuhkan yang lain. Pada ayat itu pula Allah menjelaskan bahwa manusia itu berpasang-pasangan. Karena itu manusia di dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan manusia itu sendiri, maka harus melakukan nikah dengan jalan bagaimana, yaitu dengan cara melalui tasya'aluna bihi wal arham, saling memintalah kalian laki-laki dan perempuan dengan cara menyambungkan silaturahim. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa nikah itu dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian nikah itu adalah salah satu dan satu-satunya cara untuk menjaga keberlangsungan, kontinuitas dan menjaga eksistensi manusia secara bermartabat dan terhormat. Karena kalau tidak dilangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka manusia hanya melampiaskan libido sementara dan hawa nafsunya saja, sehingga mengabaikan daripada tujuan disyariatkannya nikah. Salah satunya diantaranya adalah untuk menyalurkan secara bermartabat, secara terhormat apa yang menjadi kebutuhan manusia dengan cara akdun nikah antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka nikah sebagai pranata sosial di dalam Islam, yaitu akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang punya kesadaran dan telah memenuhi syarat, maka nikah, kata Abu Jahro, adalah
ditujukan untuk menjaga eksistensi keberadaan manusia, dan dilakukan antara pasangan laki-laki dan wanita, yang dengan akad itu akan menjadi halal hubungan bersenggama antara suami istri. Tujuan daripada nikah di dalam Islam jelas sekali, yaitu sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di nikah ini adalah tujuannya litaskunu ilaiha, agar tercipta sakinah, yaitu keadaan yang tentram, keadaan yang adem, keadaan yang menenangkan. Karena laki-laki maupun perempuan menjadi tenang ketika keinginan, hasrat dan libido seksualitasnya dapat disalurkan secara bermartabat dan terhormat melalui dan diawali dengan akdun nikah, akad nikah, yaitu akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Maka manusia tersebut ketika kebutuhannya disalurkan secara terhormat dan bermartabat, dia akan mendapatkan ketenangan karena keinginan dan hasratnya tersalurkan secara terhormat dan bermartabat. Lebih-lebih ini adalah memenuhi dan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena itu maka dia akan tenang. Nah, kemudian setelah dia tenang, karena dia melakukan dan menyalurkan kebutuhannya itu sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan tercipta mawadah, yaitu rasa kasih layaknya seseorang yang menginginkan penyaluran dan dorongan kuat libidonya secara halal, mawadah. Dan sekalipun itu telah termakan usia, dapat kita saksikan bagaimana pasangan suami istri, kakek nenek masih tetap berkasih sayang, bersahabat, hubungan yang saling mengasihi antara keduanya. Sekalipun mungkin hasrat libido seksualnya sudah tidak ada lagi, tetapi mereka merasa tenang dengan kehadiran satu sama lainnya, saling take and give, saling memberi dan saling menerima, sekalipun tidak ada lagi hasrat seksualitasnya. Karena yang berbicara di sini adalah kasih sayang. Itulah barangkali kita bisa mengerti bagaimana Allah mencanangkan tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fidzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Itu menunjukkan salah satu ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran dan kasih sayang Allah kepada makhluknya yang bernama manusia. Sekalipun tidak ada lagi hasrat hubungan libido seksual, tetapi dia masih ada hubungan kasih sayang. Karena itulah maka nikah itu di samping untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, rasa cinta yang didasarkan daya tarik libido dan fisik, serta ketika sudah tua juga ada rasa kasih sayang, sekalipun masa-masa ketika pengantin baru sudah tidak ada lagi
hasad kepada lawan jenisnya. Tapi di situ yang menonjol adalah kasih sayang. Betapa bahwa tujuan pernikahan dalam Islam itu adalah sesuatu tujuan goyah yang tidak akan dapat terbantahkan, yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Dan itulah yang menjadi tujuan nikah di dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, dan dilakukan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan, untuk menjaga jangan sampai manusia itu mengalami kepunahan. Karena kalau tidak melalui pernikahan yang diatur oleh syariat Islam, misalnya sebagaimana sekarang berkembang, bagaimana kaum LGBT mendesak pemerintah, dan bahkan sekarang sudah 23 negara yang melegalkan hubungan LGBT, adalah yang terancam bagaimana kelangsungan organisme yang namanya manusia. Maka kelangsungan hidup manusia, kalau manusia dalam menyalurkan kebutuhan libido seksualitasnya itu secara LGBT, secara homoseksual atau lesbian atau heteroseks, maka bagaimana kelangsungan dan keberlanjutan daripada manusia itu sendiri akan terancam. Karena itulah Islam jauh-jauh hari mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Tasa'aluna bihi wal arham, saling memintalah laki-laki dan perempuan, saling take and give lah antara laki-laki dan perempuan, antara Adam dan Hawa, bukan antara Adam dan Asep atau Hawa dengan Iis, tetapi Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Ini secara tersirat menggambarkan bahwa eksistensi manusia, keberlangsungannya harus terjaga. Dan hanya dengan nikah seperti Islam itulah sesungguhnya keberlangsungan itu akan dipastikan keberlangsungannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi setelah manusia itu menyalurkan kebutuhannya, menciptakan kondusivitas, ketenangan, mawaddah, warahmah, semua ini untuk apa? Semua ini pada hakikatnya adalah sebagai prakondisi untuk membesarkan dan mengasuh buah hati yang terlahir dari pernikahan yang sah, agar anak yang terlahir dari keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah itu dia akan tumbuh kembang dari keluarga yang harmonis, dari keluarga yang tenang, dari keluarga yang penuh cinta kasih. Maka anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut insya Allah akan menjadi anak yang sehat, yang soleh soleha, anak yang mampu tumbuh berkembang segala potensi yang Allah karuniakan kepada manusia. Dan dari keluarga seperti itulah sesungguhnya akan terlahir generasi-generasi penerus yang berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari keluarga yang bongseng serang, anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga yang kering dari rasa sakinah, mawaddah, warahmah, cenderung untuk menjadi dan tumbuh kembang menjadi anak yang broken home, anak yang mengidap berbagai macam persoalan sosial. Oleh karena itulah Islam jauh-jauh hari mengatakan bahwa tujuan daripada pernikahan itu di samping untuk menjadi penyalur bagi hasrat libido seksualitas secara bermartabat dan terhormat sebagai manusia, sebagai ahsanut takwim, juga adalah sesungguhnya untuk menciptakan prakondisi agar tercipta satu kondusivitas bagi anak yang lahir dari keluarga tersebut, dengan harapan mudah-mudahan generasi penerus yang dilahirkannya itu adalah generasi penerus yang keadaannya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Banyak doa-doa kalau kita perhatikan redaksi dalam Al-Quran, misalkan
Ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup bagi kami. Karuniakanlah kepada kami dari pasangan hidup itu keturunan yang bertakwa kepadamu, yang menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, yaitu anak keturunan yang soleh dan yang soleha. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah keturunan yang Kau karuniakan kepada kami ini adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah harapan daripada orang tua, harapan dari seorang suami dan istri terhadap anak yang dikaruniakan kepadanya, yaitu anak yang menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, anak yang menjadi manusia yang takwa, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Itulah harapan, dan sesungguhnya semua orang tua mengharapkan anaknya tumbuh seperti itu. Atau dengan lahirnya seorang anak yang seperti itu, maka nanti anak akan mendoakan kepada orang tuanya sebagaimana dalam doa, Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin. Ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku dan juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'malan sholihan tardahu. Jadikanlah ya Allah kami menjadi orang yang girang, senang, bergairah, berkeinginan kuat untuk melakukan amal-amal yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami kepada golongan orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, yang senantiasa bersyukur kepada orang tuanya. Luar biasa sekali. Jadi anak yang soleh di samping akan melanjutkan melakukan regenerasi dan menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, juga dia akan tumbuh berkembang lebih takwa lagi kepada Allah, sehingga eksistensi keberadaan manusia akan dipastikan keberlangsungannya dengan anak-anak generasi penerus yang lebih baik, generasi penerus yang bertanggung jawab, dan generasi penerus yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya, dan dengan itulah kita bisa mengerti bagaimana Islam memerintahkan kepada kita agar melakukan pernikahan antara jenis kelamin yang berbeda. Tasya'aluna bihi wal arham. Saling memintalah, wahai kamu antara laki-laki dan perempuan, antara Adam dan Hawa, antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, bukan dari yang sejenis. Itulah sebabnya kenapa ditekankan seperti itu di zaman modern seperti sekarang ini. Bagaimana kampanye LGBT begitu keras, begitu masif, bahkan sudah beberapa negara yang melegalkan pernikahan antar sejenis, baik itu lesbian, homoseksual, atau heteroseks. Karaoke kanan kiri oke, dengan laki-laki bisa, dengan perempuan bisa.
perempuan sama perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nauzubillahi min dzalik. Bukankah kita pernah disuguhkan cerita bagaimana kaum Nabi Lut Allah binasakan? Apakah kita akan mengulang kembali dengan kondisi sebagaimana Nabi Lut, kaumnya yang menolak untuk memenuhi kebutuhannya dengan saling meminta antara lawan jenis melalui akad nikah? Bukankah saksi itu masih ada sampai hari ini dan dapat kita saksikan bagaimana azab Allah kepada mereka? Apakah kita akan mengulang kembali? Nah, itulah sebabnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rambu-rambu yang Allah berikan, yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa pernikahan itu tasa'aluna bihi wal arham. Saling memintalah antara laki-laki dan perempuan melalui tali silaturahim, yaitu melalui akdun nikah. Luar biasa sekali. Nah, para siswa, para hadirin rahimakumullah, jadi itulah arti penting daripada konsep pernikahan di dalam agama, yaitu nikah itu hanya bisa dilangsungkan menurut ajaran Al-Quran antara laki-laki dan perempuan melalui satu akdun nikah yang rukun, sesuatu yang harus ada pada pernikahan itu dipenuhi. Misalnya ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada wali dari seorang perempuan, ada 2 orang saksi, kemudian di samping daripada kedua mempelai, kemudian ada wali, ada 2 orang saksi, kemudian ada akdun nikah atau pernyataan secara eksplisit dari seorang wali perempuan yang menyatakan, aku nikahkan engkau wahai fulan dengan anakku bernama Siti Aminah dengan mas kawin. Itu namanya ijab. Qabulnya seorang laki-laki mengatakan, qabiltu nikah, aku terima kawin dan nikahnya bernama ini, bin ini dengan mas kawin sekian. Maka ketika kedua orang saksi menyatakan sah, maka sahlah pernikahan itu. Ya, jadi nikah di dalam Islam itu adalah sangat syarat makna dan syarat filosofi bagaimana pernikahan itu harus dilangsungkan antara siapa dengan siapa, kemudian tujuannya untuk apa. Nah, jadi anak-anak sekalian, maka nikah itu adalah di samping untuk menyalurkan secara bermartabat dan terhormat libido seksual antara 2 jenis manusia, laki-laki dan perempuan, juga adalah untuk menjaga keberlangsungan eksistensi manusia dan kemanusiaan. Bagaimana jadinya apabila pranata nikah itu secara Islami ditiadakan? Bagaimana kalau legalisasi LGBT itu diberlakukan? Bagaimana ancamannya terhadap eksistensi kemanusiaan dan manusia secara keseluruhan? Maka dengan mempelajari ini kita bisa lebih memahami dan mencintai bagaimana ajaran Islam itu betul-betul bukan menjangkau kini di sini, tetapi menjangkau kepada tujuan yang jauh lebih mulia dan futuristik, lebih kepada masa-masa yang akan datang. Jikalau pernikahan yang diatur di dalam surat Ar-Rum ayat 21, An-Nur ayat 1 itu diabaikan, apa yang akan terjadi kepada manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan? Betapa kita menjadikan tujuan nikah itu adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, untuk menjaga eksistensi kemanusiaan dan manusia,
untuk menyiapkan, untuk menciptakan prakondisi bagaimana seharusnya calon generasi penerus kita dibesarkan dan ditumbuh kembangkan. Penelitian menunjukkan dari keluarga yang broken home maka akan cenderung akan lahir keturunan anak-anak yang memiliki masalah sosial di kemudian hari. Karena itulah maka meresapi tujuan nikah daripada ajaran Islam sebagaimana diatur di dalam Ar-Rum ayat 21, dan mengapa manusia itu harus nikah tasa'aluna bihi wal arham sebagaimana diatur dalam An-Nisa ayat 1. Ini adalah menunjukkan satu filosofi dan sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh kita. Karena itu jangan pernah kita mengabaikan daripada pernikahan yang diatur di dalam ajaran Islam. Barangkali sebagai pengantar untuk diskusi selanjutnya, untuk mendiskusikan bagaimana syarat rukun nikah itu diatur di dalam ilmu fikih, dalam fikih nikah atau fikih munakahat. Jadi kita bisa mendalami tentang pernikahan ini lebih khusus lagi dalam fikih nikah atau fikih munakahat atau dalam ahwalus syasyah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.